Round 4 kualifikasi Piala Dunia hanya tinggal menunggu waktu. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, round 4 kualifikasi Piala Dunia segera dimulai. Semua mata penggemar sepak bola di Asia akan tertuju di Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah perhelatan ini. Di round 4 ini terdapat 6 tim yang akan saling mengalahkan untuk bermain di putaran final Piala Dunia. Dari 6 tim yang ada, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang bukan berasal dari negara Timur Tengah. Indonesia yang tergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak akan menjalani pertandingan pertama pada tanggal 8 Oktober melawan Arab Saudi dan pertandingan kedua pada tanggal 11 Oktober melawan Irak. Melawan tim-tim dari Timur Tengah ini selalu menjadi hal yang perlu diwaspadai, bahkan dari jauh-jauh hari baik dari segi teknis maupun non-teknis. Jika berbicara dari segi teknis, kemungkinan Indonesia sudah bisa mengantisipasi. Tim-tim Timur Tengah terkenal memiliki postur yang besar dan tinggi, sehingga bisa memanfaatkan bola-bola atas yang akan menyusahkan para pemain kita. Selain itu, tim dari Timur Tengah terkenal juga dengan penguasaan bola yang cukup kuat. Mereka punya organisasi permainan yang cukup rapi baik di sisi pertahanan maupun di lini serang mereka. Tentunya hal-hal seperti ini sudah diantisipasi dan dipelajari betul oleh staf kepelatihan Indonesia sehingga kita sebagai penggemar nampaknya tidak perlu ragu dan harus percaya kepada pelatih dan pemain kita. Tetapi saat kita berbicara non-teknis, ini yang sepertinya susah untuk kita atasi. Rata-rata tim Timur Tengah selalu punya 1001 akal untuk menjegal kita melangkah lebih jauh. Enggak hanya timnya saja, terkadang dari pihak AFC sendiri melakukan banyak hal yang sangat berpotensi merugikan timnas kita. Ya kita tahu sendirilah presiden AFC-nya saja orang Timur Tengah ya. Pasti ada kebanggaan sendiri dong kalau misal negara atau saudara serumpunnya sendiri yang berhasil lolos ke Piala Dunia nanti. Kayak contohnya nih, dalam pertandingan Indonesia nanti di round 4 wasit yang memimpin berasal dari Timur Tengah juga. Mestinya mungkin gak apa-apa ya wasitnya dari Timur Tengah, cuman potensi untuk memimpin dengan berat sebelah kan besar banget. AFC sepertinya tidak ingat dengan kejadian pada round 3 saat melawan Bahrain. Saat itu Indonesia bermain imbang dengan Bahrain. Gol penyama kedudukan Bahrain tercipta di injury time menit ke-9, sedangkan tambahan waktu semestinya cuma 6 menit. Wasit yang berasal dari Oman saat itu mendapat banyak kecaman dari semua pihak karena dianggap berat sebelah. Jadi kalau lawan tim Timur Tengah wasitnya dari Timur Tengah juga, Indonesia sangat berpotensi dirugikan. Oleh karena itu setelah mengetahui berita ini, Ketua Umum PSSI kita tercinta langsung melayangkan surat protes ke AFC. Meskipun gak tahu bakal direspon atau tidak, tapi seenggaknya protes dulu aja biar keder dulu pihak AFC-nya. Kita lawan tim Timur Tengah ya, masa wasitnya dari negara regional yang sama, dari Kuwait, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers PSSI. Kan bisa pilih wasit dari negara yang lebih netral seperti Australia, Korea, Jepang atau bahkan Eropa, imbuh Erick Thohir. Menurutnya, saat ini surat protes telah dilayangkan ke AFC bahkan telah dikirim juga ke FIFA. Kita tunggu saja hasil surat protes ini. Kalau nggak digubris, emang udah niat sih kayaknya untuk menjegal timnas kita. Sebelumnya diketahui, PSSI telah mengirim surat juga kepada AFC mengenai jadwal pertandingan. Mulanya Indonesia ditaruh jam 6 sore, tetapi setelah melayangkan permintaan jam bertanding, baru deh akhirnya diganti jadwalnya menjadi jam 8 malam. Cuaca di Arab Saudi yang sangat ekstrem tentu saja bisa merugikan kita. Kita tahu sendiri cuaca di Arab Saudi itu terkadang bisa sangat panas, tetapi bisa juga sangat dingin dan berangin. Tentunya hal ini akan sangat menyulitkan pemain-pemain kita untuk beradaptasi. Karena jika bermain jam 6 sore, akan terjadi perubahan suhu yang cukup ekstrim ketika pertandingan. Arab Saudi tahu pemain-pemain kita rata-rata bermain di Eropa yang cuacanya cenderung dingin. Jadi diusahakan sama mereka bermain ketika cuaca masih panas, sehingga menyulitkan pemain kita untuk bergerak bebas. Untungnya hal ini sudah diprotes sama PSSI dan langsung dijadwalkan ulang menjadi jam 8. Selain dua hal tadi di atas ada juga yang bikin kesel nih, yaitu adalah pembatasan jumlah penonton yang boleh masuk ke dalam stadion. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih mencapai 280 juta. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai negara di seluruh dunia.
Setiap timnas Indonesia bermain hampir pasti selalu ada pendukung atau warga kita yang menonton untuk mendukung timnas kebanggaan kita. Hal ini tentunya sudah diketahui oleh pihak Arab Saudi, makanya Arab Saudi langsung membatasi jumlah tiket yang akan dijual ke pendukung kita. Bayangkan dari kapasitas stadion mereka yang cukup besar pendukung kita, cuma dikasih sekitar 8% dari keseluruhan. Jumlah ini pastinya tidak akan cukup menampung animo warga kita yang ada di Arab Saudi yang ingin menonton langsung timnas kita. Hal ini secara tidak langsung membuat suara pendukung yang biasa membakar semangat para pemain menjadi sangat berkurang drastis. Kayaknya Arab Saudi takut banget ya kalau ternyata pendukung kita yang lebih banyak dari pendukung mereka sendiri. Semua persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi round 4 kualifikasi Piala Dunia ini terus dilakukan oleh semua pihak terkait. Baik dari staf kepelatihan PSSI, bahkan duta besar kita yang ada di Arab Saudi. Bahkan Erick Thohir menyebut kalau nanti selama timnas Indonesia di Arab Saudi bakalan menginap di hotel dan menggunakan bus pilihan pihak kita sendiri. Menurutnya, kita tidak mau hal yang sama terjadi lagi. Dulu ketika timnas U23 kita bermain di Qatar, sempat ada kejadian bus penjemputan terlambat dan tidak datang sampai waktu yang sangat mepet dengan pertandingan. Bahkan sampai dibuat seolah-olah berkeliling beberapa kali di daerah tertentu saat hari H pertandingan, ujar Erick Thohir. Saat ini, seluruh pihak terkait masih berkoordinasi, terus demi lancarnya keberadaan timnas saat di Arab Saudi nanti. Memang tim Timur Tengah selalu terkenal dengan tipu muslihat yang mereka gunakan hanya demi terwujudnya keinginan mereka. Sekalipun itu dianggap tidak sportif, mereka rela melakukan apapun itu asal sukses. Melawan tim besar pun mereka tidak sungkan untuk melakukan cara-cara yang dalam tanda kutip curang. Apalagi melawan negara yang mereka anggap lemah dan berada di bawah mereka, maka akan semakin menjadi tingkah laku mereka. Apapun itu, semoga timnas bisa cetak gol sebanyak-banyaknya deh, biar walaupun dicurangin masih menang, maju terus Garudaku.